Halo, selamat sore, Ya, Bang Fauzi, Bang Dwi. selamat sore Sore, semuanya. sore Bang Heru. Lagi-lagi nih saya mau nanya nih, ada hal-hal yang nggak mengerti nih. Robot-robot itu loh yang lagi rame sekarang ya. Memang saya lihat ada istilah Bang Fauzi tadi robot odong-odong. Emangnya yang Hmm. bener tuh gimana sih benernya? Kan robot sendiri kan nggak masalah sebenarnya kalau kita pasangkan di MetaTrader. Kalau kita beli sendiri robotnya, urusan di kita sendiri, kita rugi sendiri, dari tradingnya kan it's okay kan sebenarnya. Itu kan real. Tapi gimana sih itu emang yang dikatakan robot odong-odong itu gimana sih? Ini yang tahu nih orangnya. Nih gitu. Ya adalah robot-robot itu kan sebetulnya fasilitas trading yang bisa kita pakai di MetaTrader 4. Sekarang semua platform sebetulnya boleh pakai robot untuk mempermudah orang transaksi gitu kan. Nah, intinya dia membantu tools untuk membantu transaksi bagi orang pertama mengurangi emosi ketika trading. Kan musuh utama trading kan sebetulnya emosi diri sendiri. Nah, dengan robot dibantu nih supaya jangan kena emosi, ya pakai robot. Robot nggak ada emosi. Kemudian sebelum kenal robot, yang paling utama itu ya kita tahu dasar trading itu seperti apa gitu. Robot itu ada karena ada logika trading kan, benar Ya, nggak? Ya kan? benar-benar. Logika dari siapa? Dari yang ngerti trading gitu logikanya. Logika setiap orang beda-beda. Jadi sebetulnya robot itu nggak hanya satu logika, ribuan logika selagi orang membuat robot itu. Jadi beda-beda robotnya. Sama seperti trading, apa namanya, trader itu kan macam-macam sifatnya. Ada yang spekulasi, konservatif, moderat. Robot juga sama gitu, sama karakternya. Nah, jadi diotomatisasikan logika itu ke dalam bentuk robot gitu. Nah, robot nggak tahu ya, kalau nanti robot itu sebetulnya kan statis, logika yang jalan statis. Bisa nggak dinamis? Bisa, tapi kan variabelnya banyak banget gitu. Semakin ada apa namanya, dia mendiminisi, apa itu namanya? Pokoknya nggak statis, dinamis, Meng- mendinamisasikan market, semakin mahal dia, ya kan? Karena variabelnya banyak banget, ribuan dong. Otak Ya, kita kan sebetulnya lebih canggih daripada robot. Iya, otak kita lebih canggih daripada robot. Itu nggak canggih, kaku dia, karena terbatas. Otak kita nggak terbatas. Jadi orang salah juga kalau mendewa-dewakan robot gitu. Yang kita yang jadi dewanya robot tuh kita gitu. Nah, masalahnya kalau sekarang rame-rame orang pakai robot, itu potong kompas gimana caranya orang yang ngerti trading harus bisa langsung dapat duit gitu dari robot, ya kan? Diketawarin lah pakai robot A misalnya. Kemudian yang canggihnya lagi, karena otak kita paling dinamis, ya kita jualan dengan MLM in robot gitu kan, semakin untung. Tapi kalau dihitung-hitung, orang pakai robot, persentase dapat robot dengan persentase dapat komisi dari MLM lebih gede dapat komisinya daripada pakai robotnya gitu kan. Kan iya. aneh. Jadi inti dasar penggunaan robot sendiri udah nggak masuk di situ gitu. Lebih banyak ke bagian sellingnya dapat duitnya. Jadi orang sales tuh jago loh sebetulnya. Paket-paket jualannya tuh paten nih. Salut juga tuh. Jadi nggak perlu kayak kalau orang MLM kan nggak perlu barang. Ada barang underlyingnya gitu kan. Diderivatifin sama dia. Nah, kalau pakai robot, target yang sekarang ada berapa sih? Ada yang 1% gitu kan sehari. Kalau menurutku 1% robot sehari bagus kalau konstan, ya kan? Tapi kalau sudah pakai robot harusnya lewat dari situ dong. Kalau trading manual aja 1% sehari udah bisa nggak ya? Kalau orang sudah bisa trading manual 1% sehari ngapain pakai robot? Gitu kan? Robot itu alat bantu sekali lagi. Ada nggak robot satu hari 5%, 10%? Banyak gitu. Ya kenapa nggak itu yang dijual, yang lebih bagus yang itu yang dijual? Gitu kan? Tapi nggak konstan gitu. Cari yang konstan. Bentar bang, Ya, bentar bang, bentar bang. Kalau soal beli aja gitu kan, jual belinya tuh gimana? Masalah perizinannya untuk yang menjualnya itu harus ada izin yang bagaimana? Kalau jelas ya, kalau misalkan diinstal ke dalam, kita sudah beli, kita pasang untuk di MetaTrader kita sendiri kan oke lah ya. Tapi
yang dari sisi kalau yang kita bikin robot nih, kita ingin dapatkan sesuatu dari robot ini, kita jual nih. Kalau kita bikin sendiri, punya perorangan sendiri, kalau kita jual, terjadi jual beli, itu sebenarnya legalisasinya gimana sih sebenarnya? Nggak Legal paham enggaknya juga gimana? legalnya gimana kan. Yang paling penting nggak nipu itu aja. Yang paling penting sebaiknya kalau Anda jual robot ya kasih tahu logikanya gimana gitu. Tapi kadang-kadang orang jualan nggak mau ngasih logikanya kan. Logikanya robot jalanin itu nggak mau gitu. Karena itu hak patennya gitu. Ya sah-sah aja kalau ada yang beli. Kalau ada jual beli kan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi sah nggak? Ya Hmm. sah gitu. Tapi Ini harus kan jujur. saya Nah baca di resikonya harus tahu dulu gitu. saya baca di di website tuh saya baca berita-beritanya tuh kayaknya kan gini, wah itu perusahaannya nggak legal tuh ngejual robot. Nah, berarti kan ada yang legal gitu. Emang ada yang legal ngejual robot itu? Terus yang Kalau jual dikatakan beli legal robot ngejualnya gimana kalau sih? jual beli robot saya rasa legal aja, jual beli barang, jual beli program sama kan. Yang Hmm. nggak legal itu robot ditempelkan ke perusahaan ilegal gitu. Oh, I see. Ya Berarti kan? Ke masalahnya perusahaan itu yang ilegal. Ya perusahaan ya, Indonesia juga bisa pakai robot, yang legal bisa pakai robot, kenapa nggak tempelin di situ? oh, Gitu I kan? see. Berarti Berarti kan ada tanda tanya itu. Ada permasalahan tanda tanyanya di mana? Ya mungkin robot itu nggak cocok untuk perusahaan yang Indonesia punya gitu. Nggak cocok dalam arti apa? Banyak. Nggak cocok dalam arti harga, pergerakan harga, rentang spread, segala macam. Ya hmm, robot yang bagus gimana? Yang robot yang bagus ya bisa pakai di seluruh broker, gitu kan? Nggak hmm, terbatas sama satu broker tertentu, bebas gitu. hmm. Berarti kan robot itu lepas pasang. Ya, ya, ya. Ibarat kata itu kendaraannya broker, si supirnya tuh si robot gitu. Terserah Hmm, supir bisa dimain di mana aja. Supir yang bagus kan bisa jadi supir seluruh kendaraan. Tapi yang paten ya tergantung kendaraan yang dipakai kan. hmm, hmm. Bisa nggak dia kendaliin itu gitu. Sekali lagi otaknya tetap di kita gitu. Yang kita udah beli robot ya kita harus tahu kapan harus stop, harus Oke. tahu kapan harus jalanin, kapan harus ganti input parameternya. Kita yang tahu gitu. Jadi ya kesimpulannya ya sebenarnya ya kalau ditempelkan dengan broker yang di luar regulasi Indonesia misalkan itu kan bahkan dianggap ilegal kan, Pak. Itu yang dianggap ilegalnya tuh itu, tapi penjualan Ya, robotnya sendiri nggak masalah ya. nggak masalah kecuali kalau dijual pakai MLM kalau nggak salah ada izinnya ya kalau jual-jual LM yang pakai sistem MLM tuh. Oh, iya Nah, iya kalau iya. dia karena kemudian ada yang sistem yang mungkin nggak dibayarin dari sistem penjualan segala macam, ya itu jadi ribut kan? Berarti yang jadi masalah itu adalah jual beli robot ini kemudian ditakutkan begitu disalurkan dana ke dalam broker tersebut untuk ditradingkan ternyata di freeze oleh perusahaan broker tersebut kita nggak punya dari sisi keamanan dananya juga kita nggak ada berarti ya. Ya, nggak tahu orang udah masuk ke ilegal mau mau Iya. mau nuntut kemana gitu sebetulnya, Tapi gini ya Bang kan? Dwi, Resiko juga. misalkan Pertama kita resiko di robotnya, kedua resiko di brokernya gitu. tambah kepo jadinya gua. Hei, Oke oke. Berarti kalau misalkan nih robot kita ditawarkan oleh provider robot, you mau pakai robot gua nggak gitu? Oke, gua mau nih pasangkin di platform trading gua deh gitu, dipasangkan kemudian jalan di platform trading yang saya misalkan pakai broker lokal gitu kan. Ya tetap aja kan berarti nggak ada masalah di situ ya. Kalau misalkan robotnya jelek atau robotnya mati, kita permasalahannya disclaimer robot itu hanya masalah biasa. disclaimer robot kan, tapi uang kita masih tetap di KBI dong. Wah, uang Uang enggak kalau maksudnya di tuh broker ya lokal. uangnya kan tergantung kita, loginnya kita. Kita Ya, nggak maksudnya kasih login ke orang lain kan? maksudnya misalkan ada sisa dana, misalkan kalah robotnya atau profit gitu, atau loss gitu. Berarti kan sesuatu kan kita tetap pakai disclaimer berdasarkan undang-undang ini ya, Oh iyalah, undang-undang oh disclaimer pakai KPT ya, seperti itu ya. ya disclaimer pakai yang legal gitu, Iya, ya kan? iya, iya. Pertama disclaimer resiko untuk investornya, disclaimer penggunaan robotnya gitu kan. Mm-mm, Yang paling penting kayak gini, kalau robot kita beli robot ya kita yang berkuasa penuh terhadap robot itu gitu. mm-mm, Kita yang mm-mm. bisa mengendalikan, bukan orang lain yang ngendaliin. Yang paling bagus yang kayak gitu. Iya, iya, iya.
Jadi Oke, kita jadi tahu. makin terbuka deh. Thank you banget ya. Jadi saya soalnya bingung gitu, kemana? Oh, ternyata ada Bang Dwi, ada Bang Fauji, bisa saya tanyain. Ya saya nggak ngikut sih, cuma ada rasa kurang serak aja karena memang darahnya adalah saya pingin trading, pingin manual gitu kan. Tapi dengan majunya teknologi sekarang, kenapa nggak coba kita melirik robot sebagai alat bantu kan? Bukan sebagai kita mengholy grailkan robot, bener ya Pak Bang Dwi ya? Jadi kita Iya. melihat dari sudut pandang robot ini adalah merupakan alat bantu. Contoh, kita mau sambil kita punya gadget gitu ya. Gadget dulu cuma not net not gitu kan dulu. Ya, Ya kan paling cuma SMS doang. Nah, kemudian sekarang udah bisa foto-foto apa semua, itu kan teknologi. Ya, jadi bukan iya. bukan masalah kita robot itu ya teknologinya berarti ya. Iya, Kita nggak boleh tergantung a logika priori yang juga dengan ditempelin di robot itu gitu. Semakin lama mm, semakin kembang kan. Dia mm. bisa baca perubahan harga yang mendadak, volatilitas, segala macam. Yes, Inputnya semakin yes. lama semakin banyak. Kayak otak kita aja semakin lama semakin berkembang kan. Iya, iya. Nah, robot juga nggak statis, sebaiknya seperti itu gitu. Tapi kan mahal banget kalau ini. Nggak akan bakal dijual, Pak. Iya, Kalau dia kalau bagus banget, pakai aja sendiri gitu. iya, iya, iya. Tapi kalau dijual membantu, kita semangatnya semangat untuk membantu trading kita yang nggak bisa kita kelola emosi kita, kemudian Masalah apa namanya? manusiawinya ya, masalah Iya, sama manusianya kita. yang kita Jadi hilangkan. kita pakai dia. Kita kenapa sih abang-abang pakai supir, sedangkan abang kan bisa nyupir gitu? Hmm, hmm. Kenapa? Keterbatasan kan? Keterbatasan waktu, makanya sewa supir, bayar supir gitu. Bang Fauzi, Sama ini juga. Bang Fauzi, ini Bang Dwi nampaknya lagi wise hari ini ya. Mau wise Dan banget serius sekali. banget kayaknya loh. Tapi thank you banget. Kebuka deh ya, dapat kebuka nih. Thank you, Bang thank you. Fauji itu dari tahun 2008 itu udah punya robot ya. Udah Hmm. punya robot yang simpel, kemudian juga ngasilin juga, tapi kan ya kadang Pakai orang ada yang sendiri. mau jual, ada yang enggak gitu kan, terserah dia gitu. Iya, iya, benar. Ya kalau memang ngasilin daripada berurusan sama orang, mendingan kita Ya pasang jalanin aja dapat duit sendiri sendiri. gitu. Iya. Tuh. Iya deh, thank you. Jadi ya kita juga belum tentu kita sebagai programmer buat robot, enggak juga. Gue kagak ngerti buat robot program pakai gimana. Ya kasihin aja sama programmer gitu kan, logika dari kita. Nah nggak harus juga Anda seorang supir menjadi seorang montir, kan nggak harus juga. Tapi tahu gitu garis besarnya, logikanya. Ya Kita kasih aja buatin kelas aja programmer. yuk. Beres. Kita buatin kelas yuk. Oke, Buatin buat apa? Wah, gue buatin belajar kelas. jadi murid gua. Jadi Buatin murid kelas. programmer. Buatin kelas live. Nah. Bagaimana membuat robot dari logika yang Anda miliki gratis. Bagus tuh. Oke. Anda bisa juga membeli robot yang beneran kita ajarkan gratis cara belinya. Oke, menilai robot yang bagus gimana gitu. Nah, itu yang penting, Bang. Memilih Ya. robot yang bagus Memilih. gimana? Nah, cocokkan dengan karakter masing-masing. Kapan nih mau dibuat? Seminggu lagi. Boleh. Ya udah, berarti teman-teman di manapun Anda berada di seluruh dunia, tunggu jadwal live kita ini bersama 3C untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya soal robot forex. Yang demen ikutan di sini gratis via Zoom. Nanti link Zoom-nya kita tampilkan. Narasumbernya ada Master Heru dari Bali, Master Dwi Aviono Pamuji Raden dari Spekulator. Vibrator. Ya. Tapi kan saya belum bisa membuat robot. Jadi saya aja jadi murid juga. Gak usah, Bang Heru, logikanya udah ada tuh, tinggal jalanin ya. Oh. Nanti yang penting logika. Angkat saya jadi muridmu suhu gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang kepengen ngerti soal robot atau bisa buat robot, nanti kita ajari lengkap di live Zoom kita. Ya. Bisa buat robot nanti langsung. Oke, saya peserta pertama nih yang hadir nih, antri. Ya, nanti konten ini kita share lengkap dengan schedule-nya. Kita undang dari Surabaya sama satu lagi dari Bandung, Bang Sony sama Bang Cucun untuk juga menjelaskan soal algoritma. Iya. Mantap.
Ya kan Pak Dwi? Hanya Ya, ada di mana? Hanya ada di setuju. 3C ya. Kasih tahu yang benar gimana pakainya gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi bisa Ya. dipakai di platform Masing-masing. MT4 broker mana saja. Iya, iya, iya. Ah, keren itu, keren. Ya. Oke deh. Jadi kalau masuk robot kita sudah beranjak ke intermediate ya. Ya. Bang ya. Mau dikasih gratis apa bayar? Nah, terserah yang punya gitu. Gratis aja lah. Iya. Kasihan masa orang suruh bayar lagi. Udah kena kan kemarin banyak banget itu. 1,2 T denger ya sempet ya. Ya, nanti yang mau bayar nanti lebih pendalaman aja karena itu kan menyita waktu dan pikiran. Untuk tahap awal kita akan garansi orang semua bisa buat robot dan ngerti algoritma itu aja. Mengendalikannya gitu. Mengendalikannya. Waktu live nanti ada ini, ada logistik nggak? Ada camilan-camilan kopi gitu? Boleh. Nanti gue kirim dari ini nih. Kirim air minum. Boleh harus Kopi. siapkan juga dong kopi. Kopi ya virtual. kan? Kopi virtual. Harumnya cari dulu kopi dulu di luar. Kopi Bali itu. Ya, nanti perlengkapan peserta wajib menyiapkan kopi masing-masing dari rumah. Bang, saya pamit dulu ya. Sudah tinggal Mana? Sudah mau ditutup. Apanya? Apanya? Kantor. Jam berapa ini? Kurang 10 menit. Minta kuncinya mau B. Oke, kalau gitu. Ini masih direkord? Rekod lah. Oh. Nanti dieditkan sedikit. Informasi-informasi gini harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat supaya paham betul, jangan mau dibulin aja. Padahal tiap tahun dari belasan puluhan tahun yang lalu juga udah ada kayak gini ya. Masih aja kejadian. Dari 1400 tahun yang lalu udah diajarkan. Tanyalah sama orang yang mengerti kalau Anda nggak tahu gitu. Dari 1400 tahun yang lalu udah dikasih tahu itu filosofinya. Tapi dari 1500 tahun yang lalu dikasih tahu bagaimana cara mudah gitu kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Amin. Tapi kan kita tetap berpegangan pada la haula wala quwata illa billah. Ya kita tetap berpegangan sama itu dong. Wis turun harga. Iya, dahsyat 93 no. 92. Udah 92 sekarang. Iya. Ya 95 aku sel lagi. 92. Oke deh. Oke, sip. Thank you. Thank you. Salam 3C kayak mana salam 3C? Kita harus buat salam 3C nih. Itu masuk ya dong. C. Ya, C. Oh, C. Salam 3C. Thank you ya. Bye. Assalamualaikum. Out. Salam. Ya, out.